Jadi mungkin pertama-tama kita harus berduka berduka lah terhadap tindakan-tindakan yang seperti ini gitu. Turut memprihatinkan dan berduka karena memang advokat ini adalah profesi yang mulia kan gitu ya kalau secara undang-undang. Nah, kita juga harus berpikir mengkotak-kotakan dulu gitu. Karena di sini kan advokat ini harus dinyatakan dulu bersalah melalui sidang etik dalam organisasi advokat itu sendiri gitu. Jadi yang kita sayangkan, yang saya sayangkan secara pribadi melihat seharusnya itu ada organisasi advokat melakukan sidang etik terlebih dahulu gitu. Baru dilakukan pembekuan-pembekuan gitu kan. Ini kan bisa berdampak bisa banyak gitu. Yang menurut saya ini jadi melebar, terlalu melebar gitu. Memang kita tidak membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan advokat-advokat itu yang melakukan kegaduhan ataupun yang diduga contempt of court gitu ya. Itu memang salah gitu, tapi memang harus ada mekanisme yang ditegakkan juga secara administratif gitu. Itu sih kira-kira. Nah, makanya ini yang saya sampaikan miris dan sedih karena memang ini di dalam organisasi advokat itu kan banyak nih sekarang bukan single bar tetapi multi bar dalam organisasi advokat sendiri. Nah, memang seharusnya ada dewan kehormatan etik yang melingkupi gitu daripada berapa berapa puluh organisasi advokat. Jadi memang sehabis dipecat dalam organisasi advokatnya tidak bisa berpindah lagi. Nah, ini kan yang disayangkan kan bisa pindah habis dipecat dari organisasi advokat, dia dipindah ke organisasi lain. Itu kan miris sekali melihatnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah memang tindakan dari Mahkamah Agung ini tidak mendengarkan daripada administrasi organisasi advokat itu sendiri melalui tahapan sidang etik terlebih dahulu? Kan gitu, itu yang harus ada dipertimbangkan. Nah, yang ketiga, memang bisa dilakukan apa namanya kalau dilihat dari kacamata contempt of court memang pastinya punya hak gitu ya. Di sini kan martabat martabat pengadilan loncat ataupun berkata kasar ataupun naik meja itu kan memang sudah hilang martabat pengadilan. Memang di situ bisa dilakukan diasumsikan ataupun dugaannya adalah contempt of court oleh pihak pengadilan. Makanya ada dari MA melakukan press release gitu ya pasal 335 kalau nggak salah ingat 207 atau 217 KUHP itu memang dilakukan. Tapi juga kita tidak harus melihat juga apakah sudah dilakukan sidang etik terhadap advokat Firdaus ini di dalam organisasinya sendiri. Gitu kan tahapan-tahapannya sudah dilakukan atau tidak. Kan itu yang juga harus diperhatikan. Jadi memang ini agak carut marut memang. Seperti itu sih, Kak. Dari kejadian Kalau tersebut. memang kalau memang prosesnya melakukan pengunduran diri, sah-sah aja. Tapi kan yang kita lihat di masyarakat kan posisinya ada preskon lagi dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia itu tersendiri kan dilakukan apa namanya press conference gitu kan. Nah, yang beredar di luaran itu kan yang sepenglihatan dan sependengaran kan dipecat kan seperti itu karena desakan rakyat, desakan masyarakat. Ya, seharusnya dilakukan dulu mekanisme mekanisme organisasi advokat paralel dengan pelaporan yang terkait hak yang daripada pengadilan sendiri, yaitu contempt of court oleh pihak pengadilan. Itu boleh paralel, tapi harus kalau masalah pembekuannya, inilah yang harus disikapi dengan apa namanya ya, dengan terukur. Jangan sampai mencederai juga hak-hak karena
dibalik daripada ada presumption of innocent juga kan gitu, ada asas praduga tak bersalah itu harus tetap kita pegang juga gitu. Jangan sampai hak-hak daripada advokat Firdaus ataupun advokat Rasman Nasution ini jadi tercederai juga. Jadi memang seharusnya ada step-step administrasi ataupun paralel bisa berjalan, tapi dengan dilakukan pembekuan ini yang menjadi tanda kutip, apakah nanti setiap advokat melakukan hal-hal yang memang tidak kategorinya di bawah dari naik-naik meja ini bisa langsung dibekukan sedemikian rupa gitu kan. Jadi harus dipahami dengan terukur sih. Kira-kira seperti itu. Memang kalau dilihat dari tahapan di dalam anggaran ataupun kode etik itu kan di organisasi itu kan ada pembekuan, pencabutan kan, gitu kan. Memang ini masih pembekuan. Ya kalau kita asumsikan pembekuan itu kan berarti bisa dilakukan ada pemulihan lagi atau bagaimana itu bisa kita lihat, tapi bukan pencabutan kan gitu, pembekuan. Nah memang saya belum cek eh, bukti pembekuannya bagaimana bahasanya, apakah ada jangka waktu ataupun ada wilayah yurisdiksi yang tidak boleh, pembekuannya di mana, dalam jangka waktu ataupun lokasi. Nah, itu harus diperdalam di situ sih. Pastinya kalau kalau memang harus ada permintaan maaf dan ada juga pencabutan terhadap contempt of court itu sendiri yang sudah dilaporkan oleh pihak pengadilan gitu kan. Itu kan memang ada dua ranah berbeda ya. Balik lagi saya jelasin, ada organisasi advokat terkait apa namanya sanksi, mekanismenya harus dijalankan, ada juga contempt of court yang lagi dilaporkan. Ya kalau memang mau di pembekuan ya ini harus ada rekonsiliasi antara laporan advokat organisasi dengan uh, punyanya laporan di punya pengadilan yang di dalam Bareskrim itu yang pasal 335 itu harus dicabutkah atau memang ada perdamaian gitu supaya bisa terjadi pencabutan atau pembekuan itu bisa diangkat gitu. Dipulihkan atau seperti apa bang? Ya secara konstruksi hukum ya orang sedang dilaporkan oleh oleh institusi ataupun lembaga peradilan yang dimana saya kalau mau praktek di lembaga itu ya secara konstruksi hukum harus dicabut dulu atau ada terjadinya restoratif justice atau bagaimana supaya ini bisa clear dia boleh berpraktek tapi nama-nama daripada institusi juga dipulihkan kan gitu. Tapi balik lagi itu kan opsi yang paling paling ini yang bisa diakomodir secara apa namanya baik-baik. Tapi kalau memang tidak bisa ya emang hukum harus tetap berjalan, ya harus dilaporkan dan laporan jalan terus. Makanya saya bilang tadi kita satu sisi eh, profesi advokat pasti tercederai nih. Saya yang lawyer-lawyer muda pasti melihat wah saya ketemu orang pasti ditanya kasus ini kan gitu. Satu sisi saya juga miris ada penindakan seperti ini sampai dibekukan. Tapi satu sisi juga perbuatan itu tidak bisa dibenarkan. Perbuatan loncat ke atas meja, berkata banting-banting, pukul-pukul meja seperti itu juga tidak bisa dibenarkan. Jadi memang ini harus dikotak-kotakan satu persatu, tidak bisa digabungkan kejadiannya. Lawyer-lawyer muda gitu, misalnya seperti saya lawyer muda, banyak hal-hal yang ditonjolkan keglamoran daripada lawyer-lawyer senior. Itu tidak bisa dikatakan salah atau benar. Tapi kan mindsetnya orang menjadi lawyer harus glamor, harus kaya.
yang dikasih lihat kan seperti itu nggak salah gitu, tapi tidak juga benar gitu kan. Nah, ini maksud saya catatan-catatan adalah bagaimana seorang lawyer dihargai dari banyaknya perbuatan pro bono yang dilakukan, banyaknya orang yang sudah dibantu, itu dong harusnya digaungkan gitu kan, dibanding dengan menghalal apa tadi balik saya ngomong ada glamor gitu, glamor kekayaan yang ditonjolkan. Nah, itu pertama. Yang kedua, ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan intinya tindakan-tindakan advokat yang seperti ini karena kita lawyer muda pasti kena dampak, citranya jadi asumsi buruk gitu. Jadi ini benar-benar sangat turut berduka atas kejadian ini gitu. Nah, bagaimana sekarang pemulihannya, yaitu yang kita bisa pikirkan, atau para senior-senior ini yang harus guyup mencari para ketua-ketua daripada organisasi, harus guyup memikirkan ini. Kalau enggak nanti regenerasi advokat muda yang umur 40 ke bawah atau yang 20 mau menaiki 30 itu akan terkena dampak mindset-mindset seperti ini. Itu sih sebenarnya yang harus kita jadi catatan. Bukan dalam artian menggurui ya, Kak, gitu. Memang kita paham lah, memang dalam dunia hukum Indonesia ini sudah carut marut tentang kebobrokan sana sini, potensi daripada penegak hukum yaitu jaksa, polisi, hakim, sudah banyak lah yang diketangkep dan segala macam. Tapi memang tidak bisa juga dibenarkan hal-hal yang seperti dilakukan di dalam pengadilan seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya? Ya inilah pilihan profesi advokat, ada profesi yang mulia, bisa dibayangkan kita ke polisi bisa, kita bisa ke jaksa bisa ke hakim bisa. Jadi setiap stage dalam pemeriksaan peradilan kita ada. Polisi nggak bisa masuk ke hakim ataupun sebaliknya. Jadi memang lawyer ini adalah suatu profesi di setiap tingkat sistem peradilan dan butuh butuh apa ya, butuh inovasi atau kreativitas untuk bisa melakukan profesi ini. Jadi balik lagi, kalau bisa hal yang kayak tadi terjadi itu tidak terulang. Karena kalau terulang, ini dampaknya efek dominonya sangat buruk bagi yang muda-muda. Gitu sih kira-kira.